bersama ini saya sampaikan klarifikasi terhadap berita-berita miring yang beredar. Hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Apakah Pak Rudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Berarti ada kemungkinan bahwa kalau itu diterima berarti Ibtu Rudiana harus bertanggung jawab. Nggak bisa begitu, itu kan nanti diperiksa siapa yang bertanggung jawab karena masih ngeyel ya. Oknum kan harusnya ada gini gitu. Gini gede ya, kalian oke. kalau kami lihat tentu sangat rahasia sekali ya. Dengan posisinya masih tetap di sini ya mungkin mereka masih menunggu putusan PK. Nah ini nih yang kurang fair ini masih dirahasiakan. Sedangkan kita kan mintanya ketransparan dari Kapolri ya, Kapolri setempat itu. Bahkan 0,01% pun itu akan bisa memancing kecaman dari masyarakat. Bener bang. Bu Elsa saja sebagai kuasa hukum tidak mengetahui detail soal pemeriksaan itu. Mereka. Saya kan orang luar yang jelas. Statement dari Pak Listio Sigit untuk terangnya pemeriksaan dari Pak Ibtu Rudiana. 2 kali saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Untuk Saudara Fitra, ditunggu responnya untuk baik. Saya ke Selatan bisa saya lapor balik loh dia nih. Teriak seperti Tarjan Kota, nantang-nantang, saya aja nggak kenal dia gitu. Hey semuanya, welcome back to my channel NFPets. Senyumnya gila. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Ibtu Rudiana. Dari kemarin-kemarin kita membahas Ibtu Rudiana kabur, Ibtu Rudiana menghilang, dan banyak media-media yang tidak bisa mengekspos Ibtu Rudiana. Karena kita sebagai rakyat ya, sebagai warga sipil pasti menunggu kasus ini selesai. Kasus ini tuntas, tas. Dan kita tahu semuanya karena Ibtu Rudiana digadang-gadang atau diduga sebagai dalang dari pembunuhan atau dalang dari kasus Vina ini. Dan kita juga sempat melihat video-video kemarin ya kan, Ibtu Rudiana dan pengacaranya Pita Ramadhani dan Bu Elsa itu melaporkan Bang Deddy Mulyadi dan Bang Dede. Dan sedangkan dari kubu Bang Deddy Mulyadi juga melaporkan Ibtu Rudiana. Cuma dari bulan kemarin ya, kita kan nggak tahu tuh saling lapor, tapi mana tuh hasilnya? Hasil laporan. Dan ini adalah jawaban laporan dari Kang Deddy Mulyadi. Apakah bisa diproses untuk Ibtu Rudiana? Kita langsung lihat videonya. Hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Apakah Pak Rudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolri, kepada Pak Kabar Eskrim atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka. Jadi fokus hari ini adalah fokus melaporkan Pak Rudiana ke Mabes Polri. Dalam bahasa sederhananya, ya kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ini kan ada caption ya dari beberapa netizen gitu kan. Dia bilang, Pak Deddy kenapa Ibtu Rudiana nggak diproses? Ah sudahlah capek. Ya bener, kita sebagai rakyat tuh capek ya dengan berita A, berita B, kepelintir sana, kepelintir sini gitu kan. Dan beberapa waktu yang lalu kan mereka pada saling lapor, tapi nggak ada ini ya, nggak ada keterangannya gitu. Nah ini di video yang kita lihat tadi, Bang Deddy Mulyadi sudah menegaskan bahwa Pak Ibtu Rudiana sedang diproses. Karena kan PK untuk 6 terpidana kan sudah bergulir ya. PK kedua kalau nggak salah, sidang kedua sudah bergulir. Mas Reza. Iya. Okay. Apakah seberat itu posisi Ibtu Rudiana saat ini? Saya menyimak dengan seksama apa yang tadi disampaikan Bu Elsa. Namun dengan segala hormat, Bu Elsa bukan bagian dari Mabes Polri. Beliau bukan bagian dari Bareskrim, bukan pula dari Divisi Humas. Alhasil, saya tetap memilih untuk menunggu informasi resmi dari Mabes Polri, fair. Jadi saya tidak bisa a priori menolak
ataupun a priori menerima apa yang disampaikan Bu Elsa karena memang beliau tidak berada pada posisi untuk, betul kan ya Bu? Ibu tidak dalam atas nama Polri kan? Nah, untuk keterangan dari Bang Reza, ya kan, dia itu akan menunggu keterangan dari Kapolri ya. Karena kita akan menantikan ketransparan Kapolri untuk membongkar kasus ini, dan jajaran-jajaran di oknum-oknum ya, oknum-oknum ladusing di area Cirebon harusnya bisa dibongkar semua. Nah, kita akan melihat pengacara dari Pak Ibtu Rudiana yaitu Bu Elsa Sharif. Berarti ada kemungkinan bahwa kalau itu diterima berarti Ibtu Rudiana harus bertanggung jawab. Nggak bisa begitu, itu kan nanti diperiksa siapa yang bertanggung jawab karena masih ngeyel ya. Rudiana itu kan hanya 30 menit dan sudah pernah diperiksa di Propam. Itu Propam tuh etik loh. Dan itu waktu pemeriksaan itu sudah diumumkan. Kalau nggak salah Pak Reza juga mungkin udah tahu ya. Kapolri memeriksa. Dan saya tahu karena Pak Rudiana diperiksa di sana. Saya kan jadi tanya siapa aja yang diperiksa ini. Nah terus kesimpulannya kalau kami lihat tentu sangat rahasia sekali ya. Dengan posisinya masih tetap di sini ya mungkin mereka masih menunggu putusan PK. Nah ini nih yang kurang fair ini masih dirahasiakan, sedangkan kita kan mintanya ketransparan dari Kapolri ya, Kapolri setempat itu ketransparan untuk kasus ini, gimana hasilnya, proses dari Pak Ibtu Rudiana di proses itu kayak apa, kita pinginnya itu transparasi ya kan, nggak ada saling tuduh-menuduh dari sebagai kita rakyat. Kalau semakin kasus ini tutup-tutupi, masyarakat Indonesia ya pasti akan semakin curiga dengan kinerja Pak Kapolri ya. Semoga bisa lebih transparan lagi gitu, nggak ada yang disembunyikan. Bener nggak? Gimana komentar kalian? Kita mintanya kan keterasparanan ya, bukan rahasia-rahasiaan gitu. Transparansi, karena kalau kemudian tertutup rapat satu, loh seolah-olah kok instruksi Kapolri tidak diikuti. Dan yang kedua, tidak adanya sikap transparan bahkan 0,01% pun itu akan bisa memancing kecaman dari masyarakat. Bener Bang. Ya saya berharap tidak demikian. Ya itu dia, Bu Elsa saja sebagai kuasa hukum tidak mengetahui detail soal pemeriksaan itu. Mereka. Saya kan orang luar, yang jelas pada saat ini mereka meyakini itu pembunuhan, itu aja yang saya tahu. Saya bingung ya terus terang begini. Gimana ya, Bu Elsa Sharif sebagai pengacara Ibtu Rudiana saja tidak mengetahui detail hasilnya ataupun pemeriksaan dari Pak Ibtu Rudiana. Apalagi orang luar gitu kan, pengacaranya aja nggak dikasih tahu apalagi orang luar. Jadi emang ini masih dirahasiakan. Semoga aja nggak ada kong kali kong ya. Dengan pemeriksaan Pak Ibtu Rudiana, Jenderal Listio Sigit buka bicara. Kita lihat videonya. Saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur kamu terlibat atau tidak? Saya tanyakan, 2 kali saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Jadi kalau harus dong Pak, kira-kira peristiwanya tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, ayolah, nanti akan kita lihat pembuktiannya sesuai dengan fakta. Statement dari Pak Listio Sigit untuk terangnya pemeriksaan dari Pak Ibtu Rudiana. Semoga saja dengan Pak Jenderal Listio Sigit ini kita semuanya sangat memohon untuk selesainya kasus Vina ini, karena semakin kesini malah kayak sebenarnya udah semakin terang cuma gimana ya, bukti udah ada gitu loh, bukti udah ada tapi kayak di lama-lamain gitu, kayak ada sebuah kasus yang ditutup-tutupin gitu loh untuk kasus ini. Atau gimana menurut kalian? Kenapa Polda Jabar menghadapi Rudiana itu ciut, mentalnya kayak curut. Suruh nangkep Peggy Peron aja salah, malah nangkep Peggy Setiawan. Kenapa tidak seperti Kang Deddy Mulyadi yang mentalnya itu kayak singa, yang konon kabarnya itu di backup langsung oleh Prabowo Subianto. Padahal secara hierarkis jabatan Polda Jabar itu di bawah Kapolri. Kapolri itu di bawah Presiden. Seharusnya Polda Jabar itu di backup langsung oleh Presiden. Harusnya mereka lebih berani dong dari Kang Deddy Mulyadi. Tapi kenapa? Harusnya kan Kapolda lebih, jabatannya lebih tinggi ya. Harusnya lebih keras, lebih tegas gitu. Ini adalah cuitan masyarakat lah sebenarnya, cuitan masyarakat untuk kasus ini gitu. Semoga dari Bang Reza juga sempat memohon-mohon lah. Ayolah Pak Kapolda Jabar gitu. Ayolah semuanya institusi Indonesia ini, ayolah kita transparan gitu.
untuk membongkar kasus ini. Kalaupun ada oknum-oknum yang memang melenceng ke jalur, kayaknya kan nggak semuanya ya, mungkin 20% atau 10% ataupun 5% ya. Semoga kepercayaan kita kepada institusi Indonesia, Bapak polisi-polisi, Bapak ladusing nggak akan terkikis oleh waktu, nggak akan terkikis oleh sebuah kebohongan. Nah, kita lanjut masih di kasus Pak Ibtu Rudiana, masih di jalur Pak Ibtu Rudiana ya. Nih kemarin kalian pasti udah ngelihat ya, Bang Franciscus ya, teman almarhumah Eki gitu, menantang pengacara Ibtu Rudiana yaitu Bang Peter Ramadoni. Kenapa Bang Franciscus sampai sampai keluar emosi ya menurut gua, sampai menantang pengacara Pak Ibtu Rudiana yaitu Bang Peter Ramadoni? Sebenarnya ada benang merah apa sih Bang Franciscus sampai menantang Bang Peter Ramadoni? Kita lihat videonya. Buat pengacara Fitra ditunggu responnya untuk baik. Masih emosi. Gimana? Untuk saudara Fitra ditunggu responnya untuk baik. Waduh, gila bener. Bang. Masih ditunggu. Alasannya kenapa nih Franciscus nih? Kesalnya tuh di mana tuh? Oh iya ya. Jadi Pada ada statementnya. Saya itu kan orang yang dicari gitu. Jadi kayak dia bilang orang suruhan itu saya tersinggung lah. Orang ciptaan gitu ya. Disangkanya saksi buatan. Oh iya. Saksi ciptaan. Nah, ini benang merahnya udah kelihatan ya. Jadi memang Bang Franciscus itu gedek ya, sebagai jiwa muda gitu loh. Sebagai jiwa muda gitu dituduh karena dia udah ngomong sejujur-jujurnya dan pengacara mawar hitam, mawar merah gitu kan, mengatakan Bang Franciscus itu saksi buatan. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada teman dia ini agar asal jangan bunyi gitu. Karena jangan bunyi. Kita berpatokan kepada data, bukti dan fakta yang ada. Tidak ditemukan adanya minuman keras ya, dan yang katanya obat-obat yang disampaikan oleh temannya itu. Saya kira itu adalah kerang-kerangan dia aja. Kalau memang yang disampaikan dia itu dia menemukan bukti ataupun fakta lainnya, seharusnya dia ini ke penyidik menyampaikannya, bukan malah dia keluar-keluar yang menyesatkan publik. Saya keberatan bisa saya lapor balik loh dia nih. Teriak seperti Tarjan Kota, nantang-nantang, saya aja nggak kenal dia gitu. Nggak saya ladenin karena nggak kenal, nggak guna buat saya, buang-buang waktu saya gitu loh. Nah, kalau gue bisa berasumsi ya, kenapa sekarang masyarakat tuh lebih cenderung itu mengutarakannya di tokoh-tokoh masyarakat ataupun di sosial media. Karena mungkin ya, kalaupun mereka menyampaikannya ke institusi, mungkin mereka udah nggak percaya kali ya untuk masyarakat kita. Karena ya takutnya mereka dibilang bohong gitu. Karena apa-apa sekarang kan memang oknum ya, oknum kan harusnya ada gini gitu. Gini gede ya, kalian oke. Gini ciut ya. Dan kalau Bang Mitra bilang laporin, dari kemarin kita bilang dia laporin gitu, tapi nyatanya juga yang dilaporin masih aja berkeliaran gitu kan. Bener gak? Pada ngelaporin ini, ngelaporin itu, tapi nyatanya yang dilaporin ini masih ada saat-saatnya minum kopi, minum teh sambil jalan-jalan gitu kan. Oke, buat kalian semuanya, jadilah penikmat atau penonton yang baik, yang bijak untuk kasus Vina ini. Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia. Senyumnya gila.